Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas PPKN untuk anak-anakku kelas 11 IPA 4. Semoga tetap sehat selalu, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap mengikuti petunjuk pemerintah supaya pandemi corona segera berakhir. Walaupun kita dalam kondisi yang new normal, semoga tidak mengurangi makna belajar untuk kalian semua. Pada pertemuan pertama ini kita hanya akan memperkenalkan apa saja hal-hal yang harus diketahui, terutama bagaimana konsep pembelajaran dan penilaian di kelas PPKN. Oleh karena itu anak-anakku silakan ikuti kelas e-learning atau diskusi melalui medsos. Berikut adalah paparan tentang pengantar kelas PPKN. Pertama, kalian walaupun belajar dari rumah tetap harus memiliki buku atau bahan ajar. Mana mungkin kita bisa menyelesaikan kalau tidak ada bahan ajar. Bahan ajar bisa saja di-download ya, karena buku yang dikeluarkan oleh pemerintah itu banyak di internet. Bahkan juga ada beberapa konten digital yang menyediakan perpustakaan buku seperti misalnya Kipin atau bisa dicari di aplikasi-aplikasi yang lain. Yang kedua, sikap yang baik dan sopan dalam proses belajar mengajar merupakan penilaian yang paling pokok. Oleh karena itu nanti ketika dalam proses KBM berupayalah untuk menggunakan kata-kata yang baik, tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar oleh teman-teman, supaya energi positif nanti menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Kalau kita terbiasa berbicara yang baik, berpakaian yang baik, sopan, maka nanti kita juga akan terbawa suasana yang nyaman. Tutur kata harus menjadi penilaian kedua buat Bapak, karena lingkungan kita kadang-kadang, lingkungan di sekitar kita bahkan di rumah kadang-kadang melatih kita untuk menggunakan tutur kata yang tidak baik, ya, bahkan kadang-kadang menggunakan kalimat-kalimat yang menyakitkan orang lain. Untuk aktivitas diskusi nanti ya seperti yang disampaikan tadi, mungkin kita suatu saat menggunakan Zoom meeting atau menggunakan Google Meet, nanti disepakati saja sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi nanti yang mana yang paling banyak dimiliki oleh peserta didik. Kalau memang nanti peserta didik itu banyak menggunakan Zoom, kita pakai Zoom. Kalau banyak yang menyimpan aplikasi Google Meet, maka kita akan menggunakan Google Meet. Yang berikutnya, tagihan harus dilengkapi, tugas, kuis, latihan. Kalau tidak nanti sulit buat Bapak untuk membantu memberikan nilai, ya. Oleh karena itu, jangan mengabaikan apa yang ditugaskan oleh guru, bukan hanya di pelajaran PPKN. Nilai tertulis buat Bapak itu hanya sebuah administrasi, ya. Kemungkinan walaupun nanti kalian latihannya nilainya tidak terlalu bagus, tetapi dalam keseharian diskusinya baik, kalimatnya baik, pakaiannya rapi, maka tidak menutup kemungkinan nilai yang tertulis pun akan ikut baik. Kehadiran atau aktivitas dalam setiap program juga menjadi penentu penilaian. Oleh karena itu anak-anak upayakan untuk selalu mengikuti kegiatan belajar sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Oke, untuk penentuan nilai, nilai kognitif itu sangat penting. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa menimbulkan sikap yang positif. Percuma ya nilai ulangan kita 100 kalau sikap kita tidak baik. Sikap yang baik harus dimulai dari rumah, ya. Belajarlah menghargai orang tuamu, belajarlah menggunakan kata-kata yang baik terhadap orang tua.
saudara, tetangga ya, sehingga nanti kita terbiasa untuk berbuat yang baik. Keterampilan juga perlu, tetapi yang lebih perlu adalah etika. Karena etika sekarang merupakan benda mahal. Etika barang yang sulit untuk diperoleh. Oleh itu anak-anakku, Bapak sangat berharap kalian membangun etika yang baik supaya nanti ke depan pada saatnya kalian memimpin negara ini akan hidup jauh lebih baik dibandingkan apa yang kita nikmati sekarang. Anak yang mempunyai sikap yang baik dan etika yang baik menjadi prioritas untuk mendapatkan nilai yang sangat baik, ya. Oleh karena itu, jadilah anak-anak yang berprestasi, bukan hanya berprestasi dalam bidang pemikiran, tetapi juga dalam bidang perbuatan dan perkataan. Untuk proses belajar mengajar, nanti kita akan mencoba secara blended learning, kita akan menggunakan webinar, kemudian juga nanti akan menggunakan aplikasi e-learning yang akan Pak sampaikan kemungkinan di pertemuan berikutnya atau via WhatsApp atau Telegram. Kemudian yang ketiga menggunakan konten digital sebagai bahan tambahan. Bapak kira ini yang dapat Pak sampaikan untuk pertemuan perdana. Semoga anak-anak tetap sehat, tetap jaga kesehatan, jaga lingkungan, ikuti anjuran pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah materi-materi kita di kelas 11. Selama kelas 11 kita akan mempelajari sebanyak 6 bab atau 6 KD. 3 KD harus kita selesaikan di semester 1 atau semester ganjil. Ya, nanti kita akan kembali mempelajari apa yang sudah dipelajari di kelas 10, tetapi dalam perspektif yang berbeda. Misalnya di KD 3.1 kita mempelajari tentang HAM, tetapi lebih spesifik dalam perspektif Pancasila. Begitu juga dengan KD 3.2, kita akan mempelajari dinamika demokrasi, tetapi lebih dibahas bagaimana kondisi demokrasi sesuai dengan konstitusi negara kita atau undang-undang dasar. KD 3.3 kita juga akan mempelajari tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia dalam konsep undang-undang dasar. Kemudian pada semester kedua nanti kita juga akan mendapatkan 3 KD, yaitu yang pertama dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Nanti di situ ada tentang materi hukum internasional dan hubungan internasional. Kemudian KD berikutnya bagaimana kondisi keamanan negara dalam konsep pertahanan negara, baik dari sisi ideologi, bagaimana ancamannya, politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta dalam ancaman dalam teknologi, karena zaman sekarang teknologi menjadi ancaman yang serius. Materi terakhir, bagaimana kita akan mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambat persatuan. Apa saja sebenarnya yang menghambat persatuan negara kita. Oleh karena itu nanti kalian harus bisa belajar, terutama semester ganjil ini, 3 subkomponen ini materinya boleh menggunakan buku milik pemerintah, boleh juga menggunakan buku tambahan yang dijual di toko buku, atau juga boleh mencari referensi di media sosial atau di internet. Demikian anak-anakku materi kita untuk semester 1 dan belajar selama di semester di kelas 11. Demikian, jaga kesehatan, semoga selalu dalam perlindungan Allah yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.